Profil Bobi Nasution dan Muzakir Manaf, dua gubernur bersiteru gegara 4 pulau, rekam jejak beda jauh. Adu kehebatan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara, Sumut, Bobi Nasution. Muzakir Manaf dan Bobi Nasution kini terlibat sengketa 4 pulau Aceh. Muzakir Manaf tak biarkan 4 pulau Aceh masuk wilayah Sumut. Ia berusaha keras, pertahankan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil saat Bobi ngotot ambil alih. Muzakir Manaf pun menolak ajakan Bobi Nasution untuk mengelola pulau-pulau tersebut secara bersama-sama. Penolakan ini disampaikan Mualem setelah menggelar rapat khusus bersama Forum Bersama, Forbes, DPR DPD RI asal Aceh pada Jumat malam, 13 Juni 2025, di Pendopo Gubernur Aceh. Konflik lahan muncul setelah Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian, mengeluarkan keputusan 4 pulau di wilayah Aceh masuk Sumut. Muzakir Manaf menegaskan menolak 4 pulau diputuskan masuk ke wilayah Sumut. Muzakir menegaskan, keempat pulau tersebut sudah sejak lama menjadi bagian dari Aceh. Tegasnya, ia mempunyai alasan dan bukti yang kuat terkait hal tersebut. 4 pulau itu sebenarnya adalah kewenangan Aceh, jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat, sejak dahulu kala itu memang punya Aceh, ujar Manaf di Jakarta Convention Center, GCC, Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025. Lanjutnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil juga merupakan kewenangan Aceh berdasarkan sejarah. Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh, dia sudah punya segi sejarah, perbatasan iklim, jadi tidak perlu, itu saja, itu alasan yang kuat, bukti yang kuat seperti itu, tegas Muzakir. Muzakir Manaf dan Bobi akan dipertemukan. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, akan mempertemukan Muzakir Manaf dan Bobi Nasution untuk membahas polemik 4 pulau di Aceh yang masuk wilayah Sumut. Selain kepala daerah kedua provinsi, Kemendagri juga akan mengundang tokoh masyarakat hingga anggota DPR dari Dapil Aceh maupun Sumut. Menteri Dalam Negeri juga berencana akan mengundang para kepala daerah, anggota DPR, tokoh masyarakat dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara untuk mendengar pandangan, saran dan masukan dalam rangka mencari titik temu dan solusi yang terbaik untuk para pihak, kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui pesan singkat, Jumat, 13 Juni 2025. Selain itu, juga akan diundang Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang di dalamnya meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, dan Kemendagri. Banyaknya pihak yang akan diundang ditujukan untuk menghindari polemik dan kontroversi terkait Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Penyelesaian persoalan ini memerlukan data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua pihak terkait. Penting untuk tidak saja melihat peta geografis tetapi juga sisi historis dan realita kultural, kata Bima. Sebagai informasi, pemerintah pusat lewat Kemendagri mengambil alih polemik 4 pulau tersebut dan memutuskan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk wilayah Sumut. Hal tersebut termaktub dalam keputusan Mendagri, Kepmendagri, nomor 300/222138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025. Muzakir Manaf saat ditemui awak media di Jakarta menegaskan, keempat pulau tersebut sudah sejak lama menjadi bagian dari Aceh. Tegasnya, ia mempunyai alasan dan bukti yang kuat terkait hal tersebut. 4 pulau itu sebenarnya adalah kewenangan Aceh, jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat, sejak dahulu kala itu memang punya Aceh, ujar Manaf di Jakarta Convention Center, GCC, Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025. Lanjutnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil juga merupakan kewenangan Aceh berdasarkan sejarah. Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh, dia sudah punya segi sejarah, perbatasan iklim, jadi tidak perlu, itu saja, itu alasan yang kuat, bukti yang kuat seperti itu, tegas Muzakir. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, penetapan 4 pulau di Aceh yang kini masuk wilayah Sumut telah melewati proses yang panjang dan melibatkan banyak instansi. Ada 8 instansi tingkat pusat yang terlibat, selain Pemprov Aceh, Sumut, dan kabupaten-kabupatennya. Ada juga Badan Informasi Geospasial, Pushidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat, ujar Tito saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Selasa, 10 Juni 2025.
Ia juga mengeklaim, batas wilayah darat sudah disepakati oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun untuk batas wilayah laut, kedua pemerintah daerah belum menyepakati hal tersebut. Tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, pemerintah pusat di tingkat atas, kata Tito. Tito menjelaskan, pemerintah pusat akhirnya memutuskan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas wilayah darat. Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara, ujar Tito. Lantas, siapa Muzakir Manaf yang merupakan Gubernur Aceh periode 2025 hingga 2030 yang diketahui merupakan mantan pemimpin gerilya Gerakan Aceh Merdeka, GAM? Muzakir Manaf atau dikenal sebagai Mualim lahir pada 3 April 1964 di Seunudon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Ia diketahui juga merupakan Panglima GAM sejak 1986. Muzakir Manaf menjadi Panglima tertinggi militer GAM setelah gugurnya Abdullah Syafi'i. Setelah perjanjian damai Helsinki, GAM dibubarkan pada 27 Desember 2005 dan Muzakir tidak lagi menjadi Panglima. Usai GAM bubar, ia berperan dalam transisi politik Aceh dengan menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh. Setelah itu, Muzakir mendirikan Partai Aceh pada 2007. Dalam karir politik, ia merupakan Ketua Umum Partai Aceh sejak 2007. Muzakir sendiri terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh untuk periode 2012 hingga 2017. Adapun pada pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024, ia terpilih sebagai Gubernur Aceh yang berpasangan dengan Fadlullah. Pelantikan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh periode 2025 hingga 2030 dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA, pada Rabu, 12 Februari 2025. Profil Bobi Nasution. Sosok Bobi Nasution sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara. Pasalnya sebelum terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara periode 2025 hingga 2030, Bobi Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan periode 2021 hingga 2025. Ia juga dikenal sebagai menantu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bobi Nasution diketahui anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga Batak Mandailing. Ayahnya, Erwin Nasution diketahui mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara, Persero, 4. Masa kecil Bobi dihabiskan di Pontianak, Kalimantan Barat, tempat ia menempuh pendidikan dasar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama dan atas di Bandar Lampung. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Bobi menempuh studi di Institut Pertanian Bogor, IPB. Sebelum meniti karir politik, Bobi banyak berkecimpung di dunia pengusaha. Karir profesional Bobi dimulai pada tahun 2011 ketika ia mulai berkecimpung di industri properti. Pada tahun 2016, Bobi bergabung dengan Take Group sebagai Direktur Pemasaran, sebuah posisi yang ia peroleh melalui perkenalan ayahnya. Selain di bidang properti, Bobi juga sempat menjabat sebagai manajer klub sepak bola Medan Jaya pada tahun 2014. Lalu, di 2017 menikahi Kahiyang Ayu, anak Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, Jokowi. Bobi Nasution tercatat aktif sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, BPP, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, dari 2019 hingga sekarang. Kemudian pada Maret 2020 Bobi memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PDIP. Riwayat pendidikan. SD Muhammadiyah 02, Pontianak, Kalimantan Barat, 1998. SMP Negeri 22 Bandar Lampung, 2003. SMA Negeri 09 Bandar Lampung, 2006. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2009. Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2015. Riwayat karir. Manajer Klub Sepak Bola Medan Jaya, 2014. Direktur Marketing Take Group, 2016 sekarang. Wakil Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, 2019 sekarang. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, Korwil 1, 2022 sekarang. Harta kekayaan. Berdasarkan laporan di LHKPK Go ID, Bobi Nasution memiliki kekayaan Rp57.529.729.408 pada periodik 2023. Berikut rincian harta kekayaan Bobi Nasution.